Nah, di kantorku, ini kantorku Shiny Glory, aku satu-satunya orang Indonesia yang kerja jadi petugas kebersihan di sini. Yang lain temanku ada 15 orang per hari, itu semuanya orang Hong Kong ya. Mau tahu petugas kebersihan di Hong Kong itu apa aja sih yang dikerjakan? Yuk, cekidot. Tentu dari mengumpulkan sampah, mengambilin semua sampah dari lantai ke lantai, dari lantai dasar sampai lantai paling atas ya, terus ke building yang satunya, ke tower satu, lalu ke tower yang satunya gitu. Nah, lalu semua diangkut ke tempat pembuangan akhir, stasiun sampahnya gitu. Nah, kayak gini. Lalu semuanya dikumpulkan, nanti didorong ke tempat pembuangan akhir kayak gitu dah ya. Untuk jam kerja di Hong Kong itu ada yang 8 jam, ada yang 10 jam. Nah, kebetulan saya yang 10 jam. Gaji itu rata-rata per jamnya itu $45 lah, $50. Kalau dihitung Indonesia itu dirupiahkan itu sekitar 90-80 ribu per jam. Nah, gajiku kalau dihitung bulanan itu $13.000 Hong Kong, itu kalau di Indonesia kan 25 juta per bulan. Nah, ya kerjanya kadang ya semuanya serba mesin, kayak nyuci lantai itu pakai mesin kayak gitu ya. Di sini kerjanya santai, bisa sambil joget-joget, sambil guyon-guyon, dipakai santai kan ya. Tapi ketika pandemi kayak gini kita juga harus mensterilkan tempat gitu ya, itu namanya menyemprot disinfektan ke seluruh ruangan. Apapun harus dikerjakan itu. Gaji 25 juta, kotor, jadi semuanya sendiri, bawa makan sendiri, transport sendiri, tempat tinggal sendiri, istilahnya itu udah gaji kotor gitu. Ada kolam renang, ada taman gitu yang harus setiap saat kita bersihkan, kita rawat itu. Di sini pegawainya ada 15 orang per harinya ya, 15 orang lah. Jadi satu orang mengerjakan satu bagian, jadi tidak terlalu terasa capeknya itu kan, karena satu timnya itu banyak orang gitu. Dan untuk jam makan itu 1 jam paling cepat gitu, minimal 1 jam. Di sini jam makannya bisa lebih kalau pas semua kerjaan udah, semua tempat udah bersih gitu, bisa jadi 2 jam, bisa jadi 3 jam gitu ya. Paling cepat itu 1 jam gitu kan. Dan di sini semuanya kan agak serba mesin gitu, jadinya nggak terasa beratnya, tapi harus serba bersih. Semua tempat sampah itu harus dicuci ya kan, setiap hari. Lantai juga itu tempat pembuangan akhirnya harus bersih, setiap hari dicuci gitu. Terus disemprot pakai disinfektan gitu, jadinya tempat stasiun sampah itu justru sangat bersih, lebih bersih dari dapurku. Kayak nyapu, ngelap itu biasa itu di sini. Itu setiap harinya pasti nyapu.
tugas kebersihan kan. Santai, kerjanya santai sekali, tidak ada yang mengejar-ngejar. Tapi kadang juga ada kejadian yang tidak terduga seperti ini, jebol itu saluran apa namanya, airnya itu, air selokan yang di atas gedung itu jebol, jadinya kita harus membersihkan. Nah yang kayak gini ini yang lumayan gitu, kejadian tak terduga ini yang membuat kita pusing ya kan. Itu jebol air saluran, mana lagi kotor. Tapi di saat ini Imlek, ini di saat Imlek kayak gini, satu mobil tuh ngasih angpau ke semua orang tuh kan, happy ya kan. Kalau di sini itu kerjanya itu sambil menunggu order. Nah, setiap orang itu akan pegang apa namanya, handycam ya itu handycam. Nah kita setiap saat akan ada order, ayo bagian mana yang kotor, tolong si A ke sana, si B ke sana, oke bos, gitu loh. Jadi kontak kita melalui handycam, bukan cuma tukang bakso aja yang pegang handycam ya kan. Sekarang lagi trending di Indonesia pegang handycam. Nah ini mengkilatkan lantai, ini mencuci lantai ya kan, mencuci lantai dengan mesin pencuci. Nanti lain kali saya review ya mesin pencuci lantai itu. Jadi untuk ini sangat praktis ya. Jadi kita tidak perlu pakai tangan gitu loh. Atau ketika ada kebocoran kayak gini yang tidak terduga, ini ya berat sih kalau pas ada kejadian kayak gini. Terus jadi petugas kebersihan kita juga mengikuti pendidikan. Nah kayak gini, ini pendidikan, pendidikan untuk barang keselamatan, untuk kadang keselamatan kerja kayak gini. Saya juga sempat kena pecahan kaca yang dibawa ke rumah sakit ya, sama ambulan. Pas acara-acara tertentu kita akan beli makanan, kantor akan belikan kita makanan, makan rame-rame gitu ya. Ini happy kayak gini. Acara-acara besar untuk orang Chinese, nah kita akan dibeliin makanan yang banyak, makan bersama tuh. Terus memanggil barongsai ya kan. Ini cara selamatan. Ini adalah tradisi orang Cina. Ya, barongsai itu adalah untuk selamat-selamatnya orang di sini itu kayak gitu. Nah, ada barongsai ya. Begitulah kegiatan